Oke, bismillah. Selamat datang dari Inggris. Pada hari ini saya akan berbicara tentang proposal ya. Maksudnya adalah proposal yang sudah kita buat, apakah perlu dilampirkan di email atau tidak. Jadi ketika kita menghubungi calon supervisor, perlukah kita langsung melampirkan proposal kita secara lengkap atau cukup hanya kisi-kisinya, hanya menjelaskan kisi-kisinya ya di badan email dan tidak perlu melampirkan apapun. Jadi itu yang akan kita bahas. Oke. Pertama, kalau berdasarkan pengalaman saya, dua cara itu sama-sama pernah saya coba. Dan dua-duanya pernah mendapatkan respon dari calon supervisor. Ketika saya tidak melampirkan draft proposal, tapi saya beri kisi-kisinya di badan email dan saya bilang bahwa si supervisor itu atau profesor itu bidangnya sama dengan saya interest dengan project-project dia terdahulu yang sudah dikerjakan, dan saya juga kadang menyebutkan judul-judul jurnal atau artikel yang pernah dia buat, dan kemudian saya beri komentar lain apakah saya suka atau tidak dengan jurnal beliau, dan komentar lain yang positif ya, apapun itu. Beberapa ada yang memberikan respon, bahkan ada yang meminta saya untuk segera mengirimkan draftnya. Dan saya juga pernah mengirimkan email yang berisi lampiran draft proposal saya, dan sama mendapatkan respon juga dari calon supervisor. Dan sekarang pertanyaannya, manakah yang lebih efektif? Kalau saya, kedua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama itu lebih singkat, ringkas, dan kalau kita masih belum firm, belum yakin dengan bidang kita, kita memberikan peluang kepada si supervisor untuk mengarahkan kita. Oke, jadi kalau kita masih memberikan general interest kita di bidang apa dan belum memberikan judul project kita, si supervisor biasanya akan lebih tertarik dan memberikan pengarahan, memberikan konsekuensi, memberikan syarat-syarat apabila kita mau dibimbing di bawah bimbingan beliau. Jadi itu keuntungannya di situ. Kemudian keuntungan kedua, masa persiapan kita lebih sedikit. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing dahulu membuat project proposal, tidak perlu pusing-pusing berdiskusi mungkin dengan teman-teman. Proposal seperti apakah yang bagus, berapa halaman, bahasa Inggrisnya seperti apa, temanya seperti apa, dan seterusnya. Jadi lebih ringkas dan lebih cepat. Dan ketika kita mengirimkan ke banyak supervisor pun juga tinggal copy paste saja ya, saja. Nah, kemudian kekurangannya adalah kita harus mengikuti kemauan dari calon supervisor. Karena kita belum memberikan project proposal kita, draftnya belum ada, maka mau tidak mau kita harus mau untuk dibimbing dan diarahkan. Dan kadang-kadang bidang atau topik yang kemudian diberikan oleh si supervisor jauh berbeda dari interest kita atau sedikit melenceng dari apa yang menjadi ekspektasi kita. Itu harus siap. Oke, kemudian cara yang kedua adalah apabila kita sudah melampirkan draft proposal di email. Kelebihannya kita yakin bahwa project atau bidang yang akan kita teliti itu adalah
bidang yang senang atau kita punya interest di dalamnya, sehingga effort kita untuk mengumpulkan data, kemudian pengetahuan dasar yang diperlukan untuk mengerjakan di bidang itu kita sudah miliki. Nah, itu kelebihannya. Nah, kekurangannya adalah kalau kita memberikan atau mengirimkan draft proposal adalah kita harus meluangkan waktu terlebih dahulu. Oke. Kita harus riset terlebih dahulu. Jadi jangan sampai riset meluangkan waktu untuk riset. Satu, riset proposal kita itu sendiri. Dua, riset calon supervisor yang akan kita kirimkan email. Jadi kalau draftnya sudah ada, kemudian kita harus riset dulu supervisor mana sajakah yang sesuai dengan draft proposal kita, bidangnya sesuai atau tidak, apakah dia pernah mempublikasikan jurnal atau buku yang satu bidang dengan kita, terus kemudian apakah kampusnya itu kampus yang sudah direkomendasikan oleh sponsor kita atau belum, dan seterusnya. Jadi kekurangan dan kelebihannya ada di situ. Oke, jadi kesimpulannya, apakah dua-duanya salah satu dari keduanya itu lebih baik daripada yang lain? Menurut saya tidak, tergantung dari situasi masing-masing dan keadaan dari kalian sendiri yang ingin sekolah. Kalau kembali ke pengalaman saya, mana yang berhasil dan akhirnya mau jadi supervisor saya pakai email yang kedua, email di mana saya melampirkan draft proposal saya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi para calon-calon dokter yang ingin kuliah di luar negeri. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Bye.